mengatakan ini masjid Tiban dibangun jin, pintu 1000 muncul sendiri dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau mengunjungi satu tempat yang luar biasa. Ya, kenapa luar biasa? Karena memang tempat itu suatu keajaiban. Ya, keajaiban. Ada sebuah masjid namanya Masjid Tiban yang ada di kawasan Kota Malang. Yang uniknya itu ada pembangunan, tapi pembangunan itu tidak wajar selesainya. Jadi sempat saya beberapa kali ke sana mencoba mencari informasi, tetapi masih penasaran gitu. Semakin aku cari informasinya semakin membingungkan. Jadi saya mencoba sekali ini lagi, saya datang ke sana dengan harapan mungkin bisa langsung bertemu dengan salah satu pengurus yang ada di Masjid Tiban itu. Seperti apa sebetulnya Masjid Tiban atau Masjid Turen? Nah, mungkin di luar tahunya dengan Masjid Turen ya. Oke, saya nanti ke sana. Saya harus pakai bahasa Indonesia aja bang, biar saya juga bisa tahu maksudnya seperti apa. Saya turutin atas request dari insiden. Dan terima kasih semuanya atas supportnya. Jangan lupa bantu subscribe dan like serta komen apa yang bisa buat kita lebih semangat lagi sehingga channel bisa berkembang. Oke, terima kasih kawan semuanya. Kita akan meluncur ke Masjid Turen. Ya, assalamualaikum. Oke, kita sudah masuk ke dalam mobil. Jangan lupa pakai masker karena di sana banyak orang, jadi saya harus pakai masker medis gitu ya. Nanti kita pakai ini. Kita perjalanan sekitar setengah jam ya dari sini. Oke kawan, sementara sesuai request dari teman-teman, saya akan meluncur ke Masjid Turen dan nanti akan saya buat video yang panjang yang utuh, bila perlu durasi sampai 1 jam gitu, supaya detail setiap tempat, setiap lokasi saya akan sampaikan kepada teman-teman semuanya. Sampai ketemu di Masjid Turen. Dadah. Halo kawan, kita sudah memasuki area Masjid Tiban. Kita akan masuk. Boleh. Setelah 200 meter, Anda akan sampai di tujuan. Nah ini, Mbak Google-nya sudah bilang dan kita akan masuk. Oke kawan, nanti kita akan vlog lagi. Sementara ini saya pamit dulu karena udah agak macet jalannya. Orang berjalan menuju, karena tempat parkirnya sama gang itu agak jauh, sekitar hampir 300-400 meter gitu. Jadi saya harus fokus dulu, ramai sekali, jadi banyak jamaah karena sudah dibuka sekarang. Oke, sementara itu dulu kawan, stay tune. Saya mau cari parkiran dulu. Yes. Oke, kawan, ini kita memasuki gerbang Masjid Tiban ya. Gerbang Masjid Tiban. Nah, ini kita sedang memasuki area sehingga oke. Oke, kita masuki. Ini sudah mulai ramai sekali pengunjung, jadi harus hati-hati. Oke, kita cari parkiran dulu. Ini adalah masjid yang unik. Nah, ini mobil mau keluar ini. Kita akan cari parkiran dulu. Oke. Nah, jalan menuju parkirannya turun sekali. Oke. Oh ya, luar biasa ini pembuatannya, unik aneh, tapi ya memang faktanya begini. Nah ini kita ada di parkiran sekarang. Kita akan cari tempat parkir ya. Kawan, kita sudah ada di Masjid Tiban. Kita akan turun, kemudian kita akan masuk
coba nanti mewawancarai pengurus atau siapalah yang mungkin tahu terkait dengan apa ya, Masjid Iban itu seperti apa gitu ya. Oke, kita akan turun dan kita lihat nanti. Oke kawan, kita sedang menuju ke area masjid ya. Kita masih di parkiran, kita akan ke daftar dulu, screening zoom ya, ke screening zoom untuk dilakukan pengecekan suhu tubuh ya. Kita masuk dulu sambil akan dibersihkan. Kita harus cuci tangan dulu, prosedur yang ada di Masjid Iban ya. Jadi kita harus cuci dulu, kemudian habis ini kita harus melakukan pendaftaran, memberikan informasi kepada pengurus Masjid Iban ini. Oke, saya harus cuci tangan dulu. Oke. Nah, saya tak mendaftarkan dulu. Pak, nanti saya liput ini Pak. Ngapunten Pak nggih. Assalamualaikum Bapak. Saya Cahyani Pak, hanya berdua saja Pak. Gresik mana ya Bapak Yan? Gresik kota Pak. Kota. Nggih, kota Gresik. Kalau di sini kita sambil meliput angsal Pak nggih. Insya Allah. Nanti kita minta di ruang informasi ingatan. Nggih. Oke. Ini kawan, pondok pesantren Salafiyah Biharu Bahri Asali Fadailir Rahmah, Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Gang Anggur, Desa Sanan. Tujuan ke sini Pak Yani apa? Kita apa ya Pak di sini? Kita mau ya selain kita mau apa namanya? Berziarah. Ziarah. Juga kita pengen tahu cerita dari itu loh Pak, karena sejarah Masjid Iban ini luar biasa, unik. Matur suwun sangat. Nggih, matur sangat Bapak. Assalamualaikum. Oke kawan, kita sekarang akan keliling. Kita mulai dari sini. Kita di makam dulu. Kita akan ke makam. Oke, kita akan ke makam dan kita akan masuk ke jalan. Oh, ini tempat di tempat keseharian ya, di keseharian Habib Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Bahu Mukhlisin ini ada orang lagi bertawasul, masih belum selesai. Masya Allah, luar biasa. Ini tempatnya seperti ini. Ini baru kita dari belakang. Pokoknya Masya Allah kalau lihat bangunan ini. Ya Allah. Oh ini makamnya ya. Ini makamnya. Makamnya Habib Syekh itu di sana tempatnya. Bagus sekali tempatnya kawan ya. Ini tempat untuk jamaah kalau mau tawasul itu ada di sini ya, ditutupi. Ini ada penutup. Terus di belakang ini hutan apa ini, pohon apa ini. Oke, kita akan lanjutkan lagi sekarang kawan ke teman-teman yang lain. Itu ada di sana. Kita akan bertawa
tawasul sebentar. Setelah itu kita baru melanjutkan perjalanan ke sana. Ya. Ini. Oke. Kita tawasul sebentar ya kawan. Saya berhenti sebentar untuk bergabung dengan jamaah yang lainnya. Kawan, kita akan masuk ke ruang informasi. Kita nanti akan mencoba meminta bantuan dari pengurus ya, nanti supaya bisa menjadi guide kita. Dan ini kawan, ini adalah luar biasanya Masjid Tiban yang konon banyak yang meyakini bahwa ini gabungan dari tangan manusia dan informasinya, karena Hadratus Syekh ini seorang alim yang betul-betul disegani, dan memang orang-orang bahkan jin-jin itu pun juga dapat dikuasai, ditaklukkan gitu ya. Sehingga ada kalimat yang tadi ya di pesarian itu, kita manusia tidak boleh takut, tidak boleh tunduk kepada jin. Nah, seperti itu. Nah, ini apa ini? Urip kanggo lumpuk-lumpuk sangune besok, donya ditumpuk-tumpuk, gak wurung besok ya ora kepethuk, malah-malah nutuki awake dhewe besok. Maksudnya hidup untuk mengumpulkan bekal besok. Dunia ditumpuk, dikumpulkan, nanti juga tidak akan ketemu ya, tidak akan ketemu, malah bisa memukul kembali diri kita kelak. Jadi seakan-akan kita mengumpulkan dunia itu akan sia-sia, karena yang kita cari adalah bekal untuk besok. Jadi dengar-dengar katanya jadi unik. Nanti saya akan mencoba mewawancarai pengurus yang ada di Masjid Tiban ini ya. Kita akan mengajak satu orang yang ada di sini untuk mendampingi saya menjadi guide gitu kawan. Nah, ini saya jadi bingung saking luasnya di sini dan luar biasa. Jadi sampai saya akan mencoba mendekati. Nah, seperti ini ya. Seperti ini ya, tulisan Arab ini ya, indah sekali, luar biasa ya. Nah, ini juga ada pot. Wih, ini tempat istirahat ya, ini tempat istirahatnya. Ini ada musola di dalam Masjid Tiban ini, malah musola ya, ada musola, ada akuarium. Akuarium, studio foto, juga ada studio foto di sana. Ini tempat masuk nanti akan ke sana kita ya. Dan ini juga kumpulan dari batu marmer kali ya. Nanti kita akan tanya juga. Nah, sampai segitunya ya. Toilet wanita ada di sana. Ini kita akan masuk di ruang informasi Pondok Pesantren Salafiyah Biharu Bahri Asali Fadailil Tawirir Rahmah. Mohon maaf ya. Oke ya, kita harus jaga, kita harus pakai masker ya, kita harus pakai masker. Oke, kita akan masuk ke tempat informasi ya. Nanti bayangin sampai segitu jauhnya, segitu luasnya. Ini ruang informasi, kita akan ke sana. Nanti kita coba minta pendamping dari sini. Assalamualaikum Ustadz. Apa Ustadz? Saya sambil Baru nge-vlog. datang. IJ. Oh, sudah laporan. Sudah laporan. Apa Ustadz? Saya mau tanya. Saya kan dari Gresik. Ya. Sekaligus juga saya kan sudah lama dengar berita dengan Masjid Tiban ini.
kalau misalnya kita minta bantuan dari salah satu panitia mungkin keliling gitu sakit Ustaz nggih. Untuk saat ini Nggih. berhubung petugasnya Nggih. kami bagi di beberapa tempat untuk Ngaten. melayani tamu dalam kondisi seperti ini. Nggih, Itu nggih. untuk petugasnya untuk yang ngantarnya belum ada. Belum ada. Tapi biasanya sebelum masa pandemi dulu juga ada Ah. bisa dimintai tolong untuk mengantarkan. Tapi Oh, untuk saat ini kebetulan yang bertugas di sini cuma kami berdua. Oh gitu. Nggak ada Kalau- karena dibagi di pos-pos yang lain untuk melakukan pelayanan dan juga penerapan protokol kesehatan. Kesehatan. Kalau misalnya hanya sekedar wawancara sebentar Kalau di sekedar wawancara, Ha? tanya-tanya di sini bisa. atau di sana monggo Monggo di kira-kira sini bisa. di sini ya biar agak kelihatan ini kan Iya. agak kelihatan. Iya, monggo. Saya geser ke mana Ustaz? Oke, monggo. Kata Ustaz nggih. Sambil ini nanti saya minta tukar untuk anu ya Ustaz nggih. Ini dibawa dulu aja. Bawa dulu nggih. Oke. 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 Monggo di mana Ustaz? Di sana? Nggih. Oke. Ya. Oke. Kapan Ustaz? Iya, monggo. Saya agak jarak. Kayaknya ngapunten. Ustaz bisa ganti biar nggak jaraknya dua Oh, Ustaz. nggih. Teng mriko? Nggih, Oke. dalam teng mriki. Nggih. Oke. Nah, ngaten. Siap. Nah, saya sambil anu Ustaz ya. Nggih, nggih, monggo. Saya siapin nggih Ustaz. Nggih. Ngapunten, saya kayaknya harus tak siapin aja di Ustaz. Kalau Ustaz, kapan saya ya ini Ustaz, ya kalau di media itu ya saya sebetulnya udah lama sekali dengar ya memang berkat baru sekali ini Pak. Kula namanya Purwanto. Setelah Bukan Ustaz. Bukan Ustaz. oh ya Ustaz saya Petugas tiket. ya, kita siapin dulu ini dia nyaman. Mungkin saya ganggu. Saya jawab salah. Ustaz itu adalah saya lebih nyaman daripada dalam waktu. Jadi Sak nyaman. saya nyaman. Jadi saya tadi mana udah nyampe sini. Harapan saya mau ya berdiskusi atau mungkin tanya beberapa hal terkait dengan informasi yang sering saya dengarkan ketika pengajian. Saya dari Gresik. Terus karena penasaran gitu dan saya sudah janji kepada teman-teman yang lain yang ada di luar pulau ya itu juga yang ada di kawasan di luar Jawa Timur ini sebetulnya apa sih kok ada masjid Turen, masjid Tiban, apa bedanya dan sebagainya, masjid Jin juga gitu lah gitu. Nah saya biar jelas apa nih Ustaz, kayaknya harus saya cek dulu ngapunten biar enak gitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Purwanto ya, saya mencoba untuk mengganggu waktu sebentar paling ya beberapa menit lah. Saya ingin tahu Ustaz terkait cerita atau mungkin apa ya histori dari berdirinya Masjid Tiban, mungkin berkenan cerita biar semua netizen warga-warga yang ada di Indonesia ini harus tahu bahwa di Indonesia itu ada masjid yang unik, aneh, langka tapi nyata, di mana ini tiba-tiba ada masjid sebesar ini yang ada di kawasan di tengah perkampungan gitu ya. Ini luar biasanya. Monggo Ustaz untuk bisa. Pertama, kalau perkenalkan dulu Purwanto asalnya dari Trenggalek. Yang pertama perlu kami luruskan adalah berita yang beredar selama ini, yang beredar di masyarakat yang mengatakan ini masjid Tiban dibangun jin, pintu 1000 muncul sendiri dan lain sebagainya, itu semuanya tidak benar. Itu semuanya adalah berita bohong dan kami pun tidak tahu yang menyebarkan itu awalnya siapa. Tapi yang jelas ini bukan masjid, ini adalah pondok pesantren. Jadi kalau yang mengatakan ini masjid dengan segala embel-embelnya itu tidak benar. Yang benar ini adalah pondok pesantren. Nah, pondok pesantren ini pun juga tidak Tiban melalui proses pembangunan sebagaimana layaknya pembangunan di luar pada umumnya. Ya ada tukang, ada material, ada proses pengerjaannya.
pondok pesantren itu sendiri berawal dari rumah tempat tinggalnya pengasuh, yaitu Kiai Haji Ahmad Bahrul Almarhum tahun 2007 kemarin. Nah, lebih tepatnya ini adalah rumah orang tuanya pengasuh. Abahnya pengasuh. Abah Abahnya Romoyai Ahmad. Nah, kalau panggilannya Romoyai Ahmad. Ya, pondok ini dirintis itu sejak tahun 1963. Waktu itu walaupun masih belum menjadi pondok resmi, masih berupa rumah, tapi sudah banyak orang-orang atau warga sekitar yang ngaji di sini. Walaupun mereka belum menetap di sini, mereka masih pulang pergi setiap hari dan istilahnya masih sebatas warga sekitar aja. ngaji gitu ya. Pulang pergi setiap hari datang pergi karena belum menjadi pondok pesantren. Waktu itu masih rumah hunian warga seperti itu. Seperti pada umumnya. Nah, terus mulai yang datang dari jauh itu sejak tahun 87-an. 78 ya. 78 itu sudah mulai ada santri yang menetap Dari luar. juga sekaligus berhubung untuk menyikapi hal tersebut, berhubung sudah banyak santri-santri yang datang dari luar daerah. Nah, mereka kalau untuk pulang pergi setiap hari kan tidak mungkin ya, karena waktu itu juga transportnya juga sulit, dan kalau mau menetap di sini berhubung belum menjadi pondok kan harus izin ke RT setiap 3 hari sekali. Peraturan waktu itu seperti itu. Nah, menyikapi hal tersebut, akhirnya pada tahun 78 itu pengasuh mengajukan rumahnya beliau itu untuk dijadikan pondok pesantren. Tinggal santri-santri dari luar mungkin untuk memfasilitasi mereka-mereka yang dari luar. Akhirnya resminya itu tahun 78 itu resmi menjadi pondok. Nah, waktu itu juga masih belum ada bangunan yang seperti ini. Baru 10 tahun kemudian, tepatnya tahun 88 baru melaksanakan pembangunan, meletakkan batu pertamanya tahun 80. Secara garis besar dilakukan pembangunan dua tahap. Tahap pertama antara tahun 88 sampai tahun 92. Berhenti sementara waktu itu kendala dengan kepengurusan MB-nya lama sekaligus MB karena beberapa persyaratan yang yang pondok ini kesulitan untuk memenuhinya. Salah satunya adalah harus ada rancangan, harus ada blueprintnya dan sebagainya. Nah, sedangkan bangunan ini dibuat bukan atas dasar rancangan, bukan atas dasar rencana, bukan atas dasar blueprint dan sebagainya. Nah, akhirnya selesai itu tahun 98. Dari 78 sampai 98. Proses berlama sekali ya. Terus akhirnya pada tahun 92 sampai 98 sampai ganti kepengurusan yang pondok pesantren yang lama. yang memberi izin INB, yang menerbitkan INB itu sampai ganti kepalanya. Akhirnya pada tahun 98 itu selesai pembagiannya keluar INB-nya. Akhirnya pada tahun 99 awal itu dilanjutkan kedua sampai sekarang. Kalau tahap pertama itu sampai lantai itu. Berarti sebetulnya ini berarti kan ceritanya kan tiba-tiba gitu kan dilakukan, kan tiba-tiba besoknya itu sudah berubah, tambah sekian banyak itu berarti hanya cerita dari luar saja ya. Kebanyakan ya itu ada benarnya, Mas. Gitu. Karena mungkin gini, proses mau membuat satu lantai itu ya kan dari ngedak, dari pasang blueprint dan segala macamnya itu kan rata-rata 2 bulan harus selesai. Nah, ketika mereka datang 3 bulan baru datang ke sini kan sudah otomatis sudah tambah lagi. Loh, saya pas datang itu kok belum ada yang ini. Sekarang sudah ada lagi. Banyak seperti itu. Karena proses pengerjaannya pun tidak tertitik pada satu lokasi. Kalau
nggak salah itu ada 30 lokasi sampai saat ini yang dikerjakan bersama-sama. Jadi tidak fokus pada satu lokasi. Jadi satu lokasi itu ya, satu titik itu ya cuma dikerjakan dua atau tiga orang. Bukan. Jadi untuk pengerjaannya bersama-sama siang malam. Berarti ini kan saya lihat juga tadi ada pasti ada tukang-tukang, berarti masih sampai sekarang masih jalan. Masih sampai saat ini masih terus dikerjakan. Ada yang unik sendiri desainnya itu kan zaman sekian tahun yang lalu, tapi saya lihat ornamennya, saya lihat desainnya ini memang dari dulu itu beliau memang ingin desain seperti ini atau seperti apa. Saya tuh kadang-kadang lihatnya ini luar biasa. Saya deketin itu sebenarnya sederhana, tapi begitu kita lihatnya agak jauh itu ornamennya seperti hidup gitu. Kalau yang tentang ornamen dan segala macam pernak-pernik yang ada di sini ini semuanya berdasarkan dari istiqarahnya pengasuh. Itulah yang membedakan mungkin dengan bangunan-bangunan di tempat lain. Yang menentukan semuanya baik tata letak, motif, bentuk, warna, ukuran dan detail-detail ornamennya itu semuanya Romo Yai. Misalnya warnanya harus segini. Awal-awalnya dulu ketika beliau dapat istilahnya memberikan petunjuk kepada santrinya yang akan mengerjakan, oh ini nanti diberi warna biru misalnya seperti itu ya. Warna biru kan banyak macamnya, kita mengajukan contoh dulu di Islam, apakah biru yang seperti ini, apakah yang seperti ini, dulu ukuran besi juga seperti itu kan. Awal-awalnya kan kita belum begitu mengenal ukuran besi seperti itu ya, kita mengajukan contoh apakah besinya seperti ini atau besar ini ya. Jadi semuanya berdasarkan dari istiqarah. Selisih ukuran 1 sampai 2 cm pun kalau itu memang benar-benar merubah fungsi dari fungsi rohani dari bangunan ini ya jelas. Jadi apa ya, puluhan bahkan ratusan kali terjadi pembongkaran sejak berdirinya itu mulai dibangun tahun 88 itu sampai sekarang. Tidak peduli itu selisih seberapa pun, kalau memang itu sesuai dengan dana yang dibutuhkan dengan sekian puluh tahun. Masya Allah, ini Allah. semuanya ini kebesaran dari Allah untuk pendanaan selama ini yang selalu diajarkan oleh pengasuh dan yang selalu kita pegang teguh, yaitu terutama oleh keluarga dalam, garisnya, penerusnya, juga sebagai kami santri-santri yang mengaji di sini. Satu yang minta-minta, juga tidak tomat atau mengharapkan pemberian orang, dan juga tidak utang. Jadi kita selalu diajari untuk apa ya? Selalu terima, mensyukuri apa-apa yang ada. Kalau kita berhutang misalnya, hutang sebenarnya kan mengadakan yang seharusnya belum ada. Jatahnya besok kamu yang masih dapat sekian kok sekarang sudah kamu ambil. Nah, seperti itulah istilahnya didikan beliau seperti itu. Itu teman. Aduh, Masya Allah. Nah, terus kalau boleh tahu pondok salafi ya, apakah ada memang kode khusus mungkin apakah perjalanan kita ataukah tafsirul Quran atau mungkin kalau untuk dari Romo Yai pendiri mungkin mau bercita-cita dengan pondok seluas ini kira-kira apakah ada? Kalau ini lebih cenderung belajar ilmu tasawuf. Tasawuf. Ya, karena santri-santri yang belajar di sini ini latar belakangnya macam-macam. Yang dari kecil mulai kecil itu sudah di pondok pesantren, sudah hafal Al-Quran itu. Mulai yang taunya agama Islam, taunya maunya mengerjakan sholat itu ya baru di sini. Itu juga ada. Mantan pembunuh bayaran juga ada. Mantan preman yang sudah berkali-kali keluar masuk penjara juga ada. Jadi selain anak-anak sudah banyak sudah 90% dari 300 santri yang ada di sini ini yang sudah berkeluar. Kalaupun ada santri anak-anak, yaitu anak-anaknya santri-santri yang sudah berkeluar. Jadi santri-santri ya seperti kami ini, seperti
berarti segala macam. saya melihat itu dari sini ada yang sepuh-sepuh itu memang ya Santri, itu juga santri. Santri. Ya, Jadi di sini di sini. iya. Kalau nggak salah itu sudah ada 5 orang santri juga yang sudah punya cucu di sini. Sampai beranaknya di sini. Nah terus beliau mukimnya di sini atau di luar? Mukimnya di sini. Di sini. Kalau yang sudah statusnya santri itu sudah warga sini. Artinya sudah mereka sudah diaku keluarga sini. Warga sini, warga dalam. Ya. Yang tinggal di sini ini tidak semuanya santri. Tidak ada yang atau yang mereka itu belum mengikrarkan diri, katakanlah seperti itu, belum berbaiat, Bisa ya, ya Allah itu bisa, belum berbaiat kepada pondok ini. Kalau yang sudah santri itu rata-rata mereka sudah tidak punya cita-cita untuk meninggalkan pondok ini sampai akhir hayat. Mereka ingin ngaji di sini, melanjutkan hidup di sini, dan memenuhi kebutuhan hidup mereka di sini. Karena untuk santri-santri yang sudah berkeluarga itu di sini juga disediakan fasilitas seperti kios-kios di lantai 7 untuk bisa gitu ya. untuk yang santri-santri yang sudah berkeluarga sendiri kebutuhan mereka untuk pendidikan anak-anak mereka. Luar biasa. Nah, luasnya berapa? Kalau luasnya itu kurang lebih 7 hektar yang maksudnya termasuk lahan parkir dan lahan-lahan yang belum ada bangunannya. Kalau yang sudah ada bangunannya ini diperkirakan aja karena pastinya kita belum tahu itu 3,5. Oh, separuh gitu. Ini kan luas sampai sana. Dan masih di pesarian itu juga masih ada yang untuk museum apa Bisa. Selatannya sana tadi juga masih ada beberapa yang kampung-kampung sana itu kan yang ditempati oleh santri-santri berkeluarga. Oh, di sana di Sana juga ada beberapa tempat juga untuk asramanya santri itu ada kalau nggak salah ada 7 di Basi. ya, santri. Masya Allah, luar biasa ini. Jadi akhirnya tahu apa yang jadi selama ini jadi pertanyaan saya dan mungkin masyarakat yang lain bahwa di sini jujur saya aja juga dengarnya begini, tidak usah tadi waktu mau ke sini saya terkagum, Masya Allah, ketika Allah itu pun kayaknya jadi gitu ya. Jadi dengar-dengar itu malah Kalau gini kita situ yang sejarah singkatnya mungkin ini dari bisa berarti aku tahu bahwa ini berarti salah besar ya Tat. Ketika ada yang bilang bahwa ini masjid ini dibangun oleh dengan bantuan ya jin yang malaikat betul-betul apa namanya karena di santri beliau gitu ya, jadi ada yang mau membantu, jadi santri beliau itu ada yang membantu, pokoknya berbagi gitu kan, karena memang beliau adalah orang-orang tasawuf, jadi dibantu oleh golongan-golongan lain yang selain manusia, jadi ada yang manusia tetap bekerja gitu kan, golongan lain untuk mempercepat gitu kan. Istilahnya di sini tidak mengenal seperti itu. Semua yang mengerjakan ini tenaga utamanya pertama santri-santri sendiri, yaitu sejumlah itu tadi ya, kalau yang pria dewasa itu yang bekerja di bangunan dan sektor-sektor lain seperti pertanian dan sebagainya seperti itu ya sekitar 100-an orang itu yang pria dewasa, dan juga ada juga dari jamaah yang setiap ada yang datang setiap hari, ada yang datang tiap minggu, sebulan sekali, dan juga ada dari tukang-tukang dari kampung atau warga-warga sekitar yang ikut membantu niatnya membantu. Iya. Tapi kalau untuk tukang kampung mereka digaji. Digaji. Tapi kalau untuk santri dan jamaah mereka bekerjanya tidak digaji karena mereka bekerja itu adalah dalam rangka untuk menghibur. Iya. Terkait dengan pertanyaan tadi yang tentang spesialis yang dikaji di sini apa? Di sini sementara ini masih berhubung kita berlatar belakang santri-santri yang wajib tadi, jadi kita belajarnya belajar praktek olah itu beragama. Jadi tidak
melalui apa ya, tidak harus belajar teori dulu. Kan tujuannya orang belajar Al-Baqarah kan agar bisa membaca Al-Quran, bisa membaca kitab-kitab berbahasa Arab. Setelah bisa membaca kan tujuannya agar bisa memahami apa sih maksudnya, apa sih tujuannya. Nah, setelah paham maksudnya kan harapannya kan terakhir kan bisa mengamalkan. Nah, di sini tidak harus melalui belajar Al-Baqarah, bisa langsung tengah gitu. Nah, kita langsung diajari untuk melakukannya. Agama mengajarkan tentang kebersihan, ya kita praktek, diajarkan langsung praktek kebersihan. Agama mengajarkan menghormati tamu, menghormati orang tua dan lain sebagainya. Kita langsung diajar itu tanpa harus belajar dari proses awalnya membaca dulu. Ya, karena seperti saya ulang seperti yang saya sampaikan tadi, latar belakangnya sampai-sampai itu macam-macam. Nanti kalau disuruh belajar itu malah prosesnya malah lama. Dan praktek-praktek kan. Iya, seperti kalau dawuhnya beliau dulu, kalau nanti mau nopo ngamalkan itu aja masih baru belajar teorinya, terus prakteknya kapan? Terus nanti lah sewaktu-waktu dengan mati, belum sempat praktek, apa yang akan kita andalkan? Jadi di sini ya itu tadi seperti itu tadi. Jadi, nah, tapi kalau untuk kitab-kitab ya tetap kita pelajari. Itu khusus yang untuk yang sudah dewasa. Seperti kalau yang anak-anak biasanya itu ya seperti pondok-pondok pada umumnya yang masih belajar nahwu, soroh, hadis, ada juga di situ. Kalau kiai ini punya tips dari dalam sendiri atau ada kiai yang mungkin bisa membantu? Kalau yang meneruskan ini adalah putri-putrinya beliau. Yang pertama ibu Nyai, putri-putrinya beliau menantu mereka adalah para ulama, para. Kalau sekarang ya mungkin yang jadi wakil mengganti nomornya kamu. Kalau yang menggantikan yang ada yang meneruskan yaitu yang ibunya yang meneruskan kepemimpinan pondok ini ibunya Nyai Hajah Dulu kalau untuk kitab yang sudah dipelajari untuk acuan kita untuk dalam rangka mengamalkan tadi yang sudah kita amalkan itu ada loh di kitabnya. Kitabnya Al-Hikam, tulisannya terus kalau tafsirnya tafsir Jalan, terus kalau hadisnya sementara kita masih mengkaji Jawahirul Bukhari. Jadi itulah kitab-kitab yang sementara ini untuk referensi kita untuk apa istilahnya yang dikaji pensokehan kita. yang kamu amalkan itu loh ada di kitab itu ada. Kalau yang di sana ada nama surat itu juga memang diperbolehkan lalu kalau kamu di sini kan saya tuh gini yang ada adalah itu saya lihat kan Ya. terus apa terus masjid tibanya itu di mana saya tuh jadi bingung ini masjid tapi kok di dalamnya ada musola nah jadi bingung gitu yang Kalau musolanya sendiri ada di lantai 5, lantai 3 ini juga ada, depan ruang akbar ini juga ada. Memang musola yang adanya itu sejak awal pondok ini jadi diadakan sama kalau di hukum juga ada. ini juga bukan masjid itu tadi. Nah kalau yang masjidnya yang untuk Jumatan itu Nah, saya tahu di gitu. barat parkir sana. Parkir itu Ini ke barat. terus ada kantin itu ya. Ya depannya kantin, Itu ya. utaranya kantin itu masjid. Yang nah, itu pun awalnya sebelum ada itu kita kalau Jumatan itu ke masjid desa, di masjid kampung. Ada sholat tadi Iya, kan musola haji. Kalau Jumatan kita ke masjid kampung lah. Tahun 2007 itu sudah jadi masjid ini. Awalnya juga bukan untuk masjid sih rencananya. Setelah awalnya untuk madrasah dunia, ngajinya anak-anak dunia itu tadi. Nah, berhubung banyak tamu atau banyak pengunjung yang menginginkan Jumatan di sini, banyak masukan-masukan, akhirnya dialihkan. Awalnya bukan untuk masjid, rencana bangun awal. Ya, kalau misalnya kalau ada biar tahu semua mungkin ada dari masyarakat di luar itu kan sekarang udah 300
apakah tetap bisa menerima terus? Tetap menerima bisa. ya? Atau memang dibatasi gitu buat itu? Kita selama ini belum pernah meluluskan, belum ada lulusan pondok sini, belum ada. Tapi yang katakanlah yang pernah mondok di sini sudah pulang gitu banyak. Tapi dalam artian pernah mondok di sini, bukan lulusan atau alumni sini. Juga kita tidak pernah membuka pendaftaran, membuka tahun ajaran pendaftaran. Setiap saat bisa daftar ke sini. Kapan saja? Kapan saja. Tidak ada tahun ajaran Tidak baru. ada tahun ajaran baru, Semua. tidak ada alumni, tidak ada lulusan sini. Tapi yang sudah pulang dan pernah mondok di sini, Mungkin ganti itu ada yang mundur, ada yang ganti jadi gitu ya. Tapi tidak ada istilah lulus. Jadi modal itu tidak ada istilah lulus di sini. karena yang digaji belum bisa dibilang belum pernah selesai membaca mungkin ya. Tapi yang lulus itu kan sampai kakak sampai itu dia belum. yang sudah dikatakan lulus itu yang sudah dipanggil sama Betul. yang kuasa. Kalau istilahnya sini, Iya iya. karena yang digaji di sini adalah hati. Yang namanya hati kan Tidak ada lulusnya ya. tidak bisa istiqomah. Iya ya betul. Kadang-kadang detik ini stabil, Besok belum tentu nanti sore atau 1 jam yang akan datang tetap seperti itu. Sekarang. mungkin karena melihat sesuatu jadi berubah. bisa berubah seperti Karena itu. waktu ya, karena keadaan juga juga. Dan yang diajarkan di sini itu seperti itu. Jadi kita merasakan selalu apa ya, menyadari kesalahan-kesalahan hati ya, seperti kita lupa pada Allah itu aja juga termasuk penurunan rohani. Ya jangan lulus itu malah bisa berkurang ada dia. Kan kalau di sini istilahnya takwa rohani. Kalau dicas lagi kayak HP itu ya. Nah, gitu. Istilah di sini Gitu. kirong rohani. Tapi saya masih tetap terkadang-kadang ya ini ciptaan Allah bagi saya ini tetap ada bagian dari Allah ketika mereka sampai memberikan petunjuk sampai seperti ini. Dan masih ada, saya yakin walaupun mungkin di sini diceritakan itu ketika orang ke sini opini akan berpikir bahwa mesti ada bantuan dari jin atau santrinya. Saya bicaranya bukan santrinya Kebanyakan mungkin. Tapi faktanya dari pondok itu ada tidak benar. Sama sekali tidak benar. Bahkan dulu pernah ada paranormal dari Yogyakarta, mereka juga ahli semacam paguyuban datang ke sini berapa orang, 21 orang atau berapa itu, mereka terdiri dari para ahli paranormal semua itu mengatakan bahwa pondok ini tidak bisa dimasuki oleh jin. Pondok ini Tidak bisa dimasuki oleh jin. Bagaimana mau bikin kalau masuk aja Bagaimana nggak bisa kalau ya? bisa bikin komas aja. Tapi apa ya? Dulu pernah juga Mister Tukul jalan-jalan itu datang ke sini bersama paranormal juga siapa yang perempuan itu Citra Prima. Ya. Datang ke sini ya, ketika diwawancara dia mengatakan hal yang sama. Pondok ini tidak bisa dimasuki oleh jin. Seperti itu. Yang dari Jogja itu sampai detail, sampai menganalisa secara rohani, secara alam gaibnya, yang mulai dari perjalanannya dari ruang akuarium ke atas itu diingat semuanya, dibaca semuanya. Cuman ya itu tadi, beliau itu mengatakan di sini memang tidak bisa dimasuki oleh jin. Jin tidak bisa masuk ke sini. Gimana mau bantu bangun? Saya memang masya Allah. Yang mengatakan ahlinya. Iya. Kalau kami ya seperti orang awam ya nggak tahu hal-hal seperti itu. Tapi beliau itu kan paguyuban apa ya itu namanya? Jogja. Iya, di Jogja. Kita cek. Tahun Dia tahu. 2006 datang ke sini.
kita dana gini ya, saya masuk nggak ada biaya parkir, nggak ada saya mikir gini, gimana cara bangunnya, biayanya dari mana, kemudian itu kehidupan gimana, ya semua Allah alam, semua itu Allah yang atur ya, tapi kan tetap ada jalarane gitu ya. Ikhtiar berusaha gitu. Seperti yang saya bilang tadi, pondok ini prinsipnya tidak minta-minta, tidak pernah meminta sumbangan atau bantuan kepada masyarakat, kepada para pengunjung baik berupa kartis parkir atau apa itu. Nah, dananya dari mana? Nah, itu yang perlu dicari. Dana untuk pembangunan ini. Betul, Yang, saya berpikir yang pertama awalnya dari pengasuh sendiri. Yang pertama itu yang utama dari pengasuh sendiri, sekeluarga, dan juga dari teman-teman santri, dari jamaah juga. Nah, yang dimaksud yang utama dari pengasuh itu bukan berarti beliau itu seorang miliuner, beliau seorang pengusaha, pejabat, itu bukan. Tapi yang dimaksud adalah dulu awal-awalnya pondok itu sendiri, sebelum menjadi pondok bahkan itu banyak orang-orang atau jamaah yang minta tolong kepada beliau untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang mereka baik itu berupa rumah tangga dengan usahanya, dengan apa istilahnya, dengan keluarganya, dengan sakitnya, dengan kesehatannya. Nah, ketika permasalahan yang disampaikan kepada pengasuh itu dapat selesai, akhirnya mereka itu memberikan ucapan terima kasih dengan memberikan sesuatu atau memberikan harta benda, bahkan ada yang memberikan mobilnya dan lain sebagainya. Nah, dana-dana atau harta yang yang diperoleh dari situ itu bukan atas permintaan dari pengasuh, bukan atas dasar pemberian yang nah, itulah yang digunakan untuk membangun bangunan. Ada yang usahanya bangkrut, terus akhirnya beli lagi dengan besar, akhirnya mereka dengan sukarela memberikan. Nah, itulah dulu awalnya seperti itu. Nah, kalau sekarang kan sudah pondok sudah mulai itu sudah punya minimarket di lantai 7. Di sini juga. Di lantai 7 punya minimarket yang lumayan besar. Juga seperti usaha-usaha pondok, bikin kaos, bikin air mineral, dan bikin souvenir dan sebagainya. Itulah untuk biaya operasional setiap hari, Bukan di luar usaha apa. Nah, kalau di luar juga ada. Di luar itu punya toko bangunan di luar desa ini juga besar, lumayan besar. Juga punya usaha perikanan, perkebunan di luar desa. Tapi dari sini juga ya. Itulah yang untuk biaya operasional. Jadi bukan dari tim salah tim atau tiba-tiba duh Gusti kula nyuwun duit ceblok karung boten, semua ada sarananya, ada jalannya. Ya, kalau ini kan jelas. Jadi teman-teman semuanya ini jelas bahwa keberadaan Masjid Tiban ini tidak kemudian tiba-tiba blek duduk terus muncul bangunan tambah mana lantai 2, lantai 3, lantai 4 sampai enggak. Ternyata ada proses dan itu memang dijalani oleh manusia, bukan dari bangsa jin, karena bangsa jin tidak bisa masuk ke pondok pesantren ini. Insyaallah luar biasa. Kalau ini dan ini bangunan ini kan saya lihat pagar gitu. Ini pagar seperti semua klinik seperti ini ya pondoknya. Tidak seperti ini. Yang seperti ini juga sampai sini, masjid sampai batasnya masjid. Kalau yang lainnya biasanya cuma pagar papan-papan dari cor. Ini saya melihat ini motifnya ini dari
setahu saya pernah tuh ke Timur Tengah, ala-ala Timur Tengah, Turki, bahkan Eropa itu Turki. Terus saya di Timur Tengah itu juga sempat lihat motif seperti ini. Atau memang ada ciri khasnya, ngambil dari mana beliau itu kok punya itu atau Banyak yang mengatakan seperti itu. Apa? Hanya orang-orang yang pernah tur ke dunia mengatakan ini mirip India, ini mirip Timur Tengah, ini mirip Cina dan segala macam. Tapi yang jelas seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa ini adalah hasil istikharahnya pengasuh. Jadi murni semuanya hasil istikharahnya pengasuh. Pengasuh tidak pernah pergi ke luar negeri belajar, cuman pergi ke luar negeri itu cuman ke Mekah, haji sudah 13 kali kalau nggak salah. Cuman itu aja, nggak pernah kok istilahnya belajar di luar negeri dalam rangka untuk meniru budaya mereka di sini. Kalaupun ada kesamaan dengan negara-negara lain atau bangunan-bangunan budaya bangunan di negara lain, itu sudah Allah yang menjadi. Karena semuanya yang menentukan sudah Allah melalui istikharahnya pengasuh. Bahkan ketika selisih ukuran, ini ukurannya 1 meter kok dibuat sekian, lebihnya sekian senti, itu aja dirubah. Jadi semuanya murni dengan Allah. Lah apa tujuannya? Ya, kami masing-masing punya persepsi sendiri-sendiri. Mungkin apa istilahnya? Kalau pendapat saya pribadi loh, mungkin Allah ingin menyatukan umatnya di sini, pondok ini, karena mereka yang datang dari Cina tidak merasa asing dengan Cinanya, karena di sini ada unsur desain seperti Cina. Orang yang dari Timur Tengah tidak merasa asing dengan Timur Tengahnya, karena di sini ada bagian atau serpihan-serpihan dari budaya di sana. Itu kalau pendapat saya seperti itu. Iya, masuk akal juga. Pendapat pribadi. Tapi orang lain kan apa istilahnya memaknai apa ya, kekompletan di sini itu masing-masing. Variasi yang mungkin dan saya bersyukur sangat dan satu yang saya tanyakan, kira-kira dari penerus beliau itu mau dibawa konsepnya ini, foto ini, apakah nanti akan takut atau seperti apa sudah mengalir saja ini atau bagaimana? Ini selama ini sejauh ini masih seperti dulu, masih seperti dulu, belum berubah. Cuman sekarang 3 tahun terakhir ini itu sudah ada tambahan pendidikan formalnya. Ini sudah ada sampai MI, nah, LA sama MI kelas 3 itu baru 3 tahun ini. Tapi kalau untuk kajian kitabnya ya seperti ini seperti yang sudah dikaji seperti itu. Cuman kedepannya ya nanti insya Allah kalau sumber daya manusianya sudah katakanlah mumpuni, sudah kan ya saya rasa akan tetap mengikuti perkembangan. Itu pendapat saya pribadi loh. Kalau toh nanti di sini sudah banyak anak-anak santri yang sudah kuliah keluar kemana-mana, kan otomatis mereka akan pulang ke sini, mereka kan otomatis akan mengamalkan ilmunya di sini. Itu pendapat saya pribadi. Tapi kalau secara gajisannya pondok ya tetap seperti dulu. Di sini berarti apa ya? Ngapunten saya juga nggak pernah tahu ke arah apa adanya itu kan ke tentunya apakah salafi. Ngapunten saya juga kalau di sini itu tidak memilah-milah seperti itu. Kalau pondoknya sendiri berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah. Iya. Tapi kalau santri-santrinya sendiri itu ya ada yang Muhammadiyah, ada yang NU, ada yang, cuman di sini mereka tidak membeda-bedakan itu, tidak mempersalahkan itu. Karena yang di sini dikaji adalah bagaimana caranya kita mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana kita belajar ilmu hati. Ya, kalaupun orang NU Muhammadiyah itu kan masih dalam rangka apa? Di pasar katakanlah seperti itu. Oh, Semangka
kotak-kotak sendiri, jeruk sendiri, durian sendiri. Nah, di sini ini ibaratnya kulkasnya. Semangka masuk kulkas jadi lebih enak. Durian masuk dingin, iya iya. Kayak di sini tidak mempermasalahkan hal-hal yang kaitannya dengan amal yang lainnya. Ya, seperti itu tidak terlalu kita perdebatkan. Iya. Antara kunut tidak kunut dan seperti Iya, itu betul. tidak kita taraweh perdebatkan. apakah 20 rakaat atau 3 atau 8 atau 3 tidak berdebatkan. Yang penting kita belajar itu yang Islam yang belajar ilmu hati, ilmu tasawuf. Kalau belajar ilmu hati, ilmu tasawuf itu kan istilahnya belajar toto kromo. Baik orang yang orang Muhammadiyah, tata kramanya kan harus sama. Tata krama terutama pada Allah, tata krama pada Rasul, pada kitab, pada orang tua, Bahasa sesama. kalau tata kramanya sudah sesuai nih, nanti pernah saya dengar dari Mbak kubur itu yang ditanyakan bukan kamu Muhammadiyah apa NU, kamu HTI apa? Iya, Kan apa nggak persis seperti apa itu. ya. Iya, betul. Dan terakhir, Ustaz sudah berapa lama di Ustaz? Mulai 2004. Dan rencana mau sampai kapan di sini atau pasukan ngabdi seterusnya ataukah ada Insya Allah sampai mati. Subhanallah, Masya Allah, ya udah cinta dengan Allah gitu kan, mau apa ya, mendaftarkan diri kita itu untuk sudah untuk pondok dalam rangka. Ya, saya terima kasih sekali atas waktunya dan saya nanti setelah ini mau izin dia sendiri kalau pas apa-apa. milik adil dia aja nanti mudah-mudahan ini berkah dan jadi masyarakat juga tahu bahwa ternyata di sini ini tidak seperti yang mereka bayangkan, yang mereka duga, sehingga ini biar tidak menjadikan fitnah juga gitu. Karena kalau enggak diteruskan jadi fitnah bahwa pondok Diban, masjid Diban adalah masjid yang dibangun oleh jil gitu kan. Dan itu kan menjadi tabungan kita setiap hari membahas itu menjadi bagian dari dosa kita nggak tahu, makanya kita membahas semuanya. Kami juga sangat berterima kasih sekali kepada orang-orang seperti Mas ini yang bisa memberikan informasi, meluruskan informasi dan istilahnya memberi pemahaman kepada mereka masyarakat yang kebanyakan masih menganggap ini masjid dibangun jin apa lagi Enggak jinan gitu. Ya, oke Ustaz, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sudah hampir 4 menit. Saya terima kasih sekali atas waktunya dan mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Jadi intinya saya jadi tahu dan masyarakat jadi tahu, dan di luar pun andai kata ada masyarakat di luar Malang, di luar mana saja, luar pulau atau di mana saja, silakan kalau mau belajar jadi ahli tasawuf, di sini tempatnya. Mau usia berapa saja, mau usia TK, pokoknya inilah intinya. Di sini tidak menolak selama itu sesuai dengan koridor yang ada di pondok pesantren. Jangan bayi taruh di sini kemudian ditinggal, ya enggak lah, nanti yang kasus siapa gitu kan. Tapi ternyata latar belakangnya berbeda-beda, ada yang perampok, perompak, siapa saja, tidak beda-bedakan. Yang mau mondok di sini untuk jalan kepada Allah, tujuannya hanya ingin bertobat dan mendapatkan cinta gitu, kata nasuha seperti itu. Oke, itu sahabat-sahabat semuanya sudah cukup untuk bersilaturahim dengan Ustaz Purwanto. Itu lagi. Saya akan coba keliling-keliling nanti biar teman-teman yang luar jadi tahu. Saya akan coba share nanti di di media yang sehingga di bagian dari syiar juga, bagian dari klarifikasi atas kesalahan informasi yang sudah berpuluh-puluh tahun yang kemudian menjadikan kita memberikan ini bagian dari fitnah yang tidak benar, kemudian nilainya menjadi negatif. Oke, Ustaz Purwanto, saya terima kasih sekali atas waktunya. Mudah-mudahan saya bagian dari yang bisa melaksanakan, ini bagian dari hidayah dari Allah supaya saya bisa menjadikan bisa mendapatkan hidayah dari Allah. Saya bisa taubat dan nasuha seperti Ustaz. Saya itu kalau ini kerja ini baru saja 3 hari yang lalu saya potong ujungnya panjang, kalau panjang apa pendek lagi gitu. Oke, dari Ustaz. Oke, saya kira itu terima kasih Ustaz ya. Monggo Ustaz.
mudah-mudahan Ustaz juga bisa apa ya sampai apa ya diinginkan cita-cita di situ ya. Amin. Dan menjadi yang terbaik juga karena Allah tidak butuh kita, kita yang butuh Allah gitu ya. Ya, terima kasih. Diajarkan di sini. Betul-betul. Terima kasih sekali atas waktunya, saya izin dan saya